Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kemarin sudah disampaikan kumpulan ayat-ayat yang berisi perumpamaan atau cerita yang dijadikan perumpamaan oleh Allah untuk disampaikan kepada manusia melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada ayat 44. Berikutnya inilah intisari dari cerita yang sudah disampaikan dalam beberapa pertemuan sebelumnya. Yaitu pada ayat 45 dan ayat 46 dari surah Al-Kahfi ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard fa'asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika wa thawaban wa khairun amala. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para muslimin rahimakumullah, setelah Allah bercerita kepada kita melalui surat Al-Kahfi, dan Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan cerita yang merupakan perumpamaan itu kepada manusia, maka Allah kemudian berfirman pada ayat yang ke-45 dari surah Al-Kahfi. Nih ya. Wadrib lahum, wadrib dan buatlah dan bikinlah lahum untuk mereka, wahai Rasul, wahai Muhammad, masalal hayatid dunya, masalah permisalan perumpamaan
al-hayati kehidupan ad-dunya dunia, dan buatlah untuk mereka wahai Rasul perumpamaan kehidupan dunia. Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan berita ini kepada manusia bahwa kehidupan dunia ini ibaratnya perumpamaannya, ya kata Allah, kehidupan dunia ini Pak yang sekarang sedang kita jalani, yang sekarang ini sedang kita lalui, itu kata Allah, kama in seperti air, seperti hujan. Air di sini maksudnya air hujan. Yang anzalnahu kami telah menurunkannya minas sama dari langit. Fakhtalafa lalu bercampurlah bihi dengannya, dengan air hujan itu. Jadi hi, domir ha atau hi ini kembalinya kepada ma, air ini ya. Fahtalaqa bihi maka bercampurlah dengan air itu nabatul ard, tumbuh-tumbuhan bumi. Nabatu, nabati, tumbuh-tumbuhan. Al-ardi, bumi. Jadi kata Allah, kehidupan dunia ini seperti air hujan yang turun dari langit. Jadi sumber apa saja yang ada di muka bumi ini itu asal dari langit. Kita lihat ada tumbuh-tumbuhan, kemarin diceritakan Allah tentang kebun anggur punya orang kafir tapi kaya raya. Sementara orang miskinnya nggak punya. Orang beriman tapi miskin nggak punya. Itu bisa ada kebun anggur, kebun kurma dengan buah-buahannya. Itu karena ada air yang turun dari langit. Kalau nggak ada air nggak akan ada itu. Pohon sawit yang ada di Kalimantan ini nggak akan tumbuh tuh kalau Allah tidak turunkan hujan. Kalau Allah tidak turunkan hujan sama sekali, mati kering itu semua. Tuh. Jadi tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi seperti itu. Bukan hanya itu, kehidupan dunia itu juga seperti itu perumpamaannya. Manusia bisa ada karena Allah yang ada di langit sana yang menciptakan manusia itu sehingga ada di muka bumi. Manusia bisa punya apa-apa padahal sebelumnya dia lahir ke dunia tidak membawa apa-apa, tidak punya apa-apa. Lalu dia punya apa-apa. Dari mana itu? Dari Allah yang fis sama sana, ada di langit sana. Yang bersemayam di langit sana. Istawa alal arsy. Allah yang istawa di atas arsy sana. Jadi semua yang kita lihat di dunia ini itu sumbernya dari Allah. Ibarat apa yang saja yang ada di bumi ini berasal dari air, perumpamaannya seperti kehidupan dunia ini seperti air yang Allah turunkan dari langit, lalu air itu bercampur dengan tumbuh-tumbuhan bumi, lalu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan bumi, baik itu kebun anggur, kebun kurma, kebun gandum, kebun sawit, padi dan sebagainya. Banyak tumbuh-tumbuhan itu, buah-buahan dan sebagainya. Itu bisa tumbuh karena ada air dari langit. Semua yang ada di muka bumi ini bisa terjadi, bisa terwujud karena Allah yang mengadakannya. Sumbernya itu dari Allah sana. Nah, tumbuh-tumbuhan itu, ini Allah mengumpamakan kehidupan dunia seperti tumbuh-tumbuhan. Ya, dunia ini, kehidupan dunia itu ya seperti tumbuh-tumbuhan itu. Yang tumbuh di bumi, yang asalnya karena ada air yang Allah turunkan dari langit, lalu air itu bercampur dengan tumbuh-tumbuhan bumi, biji-bijiannya, lalu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Fa asbaha lalu menjadilah
hashiman, lalu menjadilah, ya, lalu jadilah apa yang jadi? Ya ini kehidupan dunia ini yang berupa tumbuh-tumbuhan tadi contohnya itu ya. Menjadilah tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini hashiman, kering, ya, itu artikan kering. Ya. Yang kalau tumbuh-tumbuhan itu sudah kering, kalau pohon sawit itu sudah tua, enggak berbuah lagi. Saya enggak pernah punya pohon sawit sih, sebiji pun enggak punya dan enggak pernah lihat. Dari kecil sampai gede sampai tua sampai menghasilkan sawitnya itu saya enggak pernah lihat. Lihat lewat sekintas saja, memperhatikan belum pernah. Itu tumbuh-tumbuhan itu kalau sudah kering enggak menghasilkan lagi, nanti hancur dia. Lalu jadilah dia kering, kalau sudah kering tadzru akan menerbangkan dia tadzruhu akan menerbangkannya ar-riyah, angin itu akan diterbangkan oleh angin. Ada angin kencang, tumbuh-tumbuhan yang kering tadi tertiup angin, pelepahnya lepas, lari ke sana. Apalagi yang lepas lari ikut angin tadi. Tuh. Wa kana Allahu, dan adalah Allah itu ala atas kulli setiap syai'in, kulli segala atau setiap syai'in sesuatu, muqtadira maha kuasa, adalah Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatu. Nah saudara, ini salah satu ayat dari banyak ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan dunia ini itu ibaratnya seperti tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi ini. Ya, manusia juga begitu. Dulu tidak ada manusia, dulu tidak ada pohon sawit di Kalimantan, adanya hutan. Ketika tahun 2003 saya menuju ke Kalimantan, menginjakkan kakinya pertama kali Kalimantan dan Banjarmasin, itulah kaki saya menginjakkan tanah Kalimantan ini di Banjarmasin pertama kali. Ya, dengan pesawat apa kemarin saya lupa namanya. Apa? Bukan, pesawatnya itu namanya astagfirullah, lupa lagi sekarang namanya. Jatayu. Wah, masih ingat ya? Pernah ada pesawat maskapai namanya Jatayu, jurusan Jakarta Banjarmasin. Dari Jogja saya berangkat pakai Merpati, sampai di Jakarta ganti Jatayu ke Banjarmasin. Nah, terus ya sudah. Bayangan saya Pak, Kalimantan itu hutan belantara Pak. Bayangan saya, karena waktu belajar di SMP, SMA begitu. Tahu-tahu sepanjang perjalanan dari Banjarmasin sampai Palangkaraya, sampai ke Sampit, saya enggak lihat hutan. Semak-semak yang ada. Bukan hutan. Jadi kayu-kayu besar itu yang dalam bayangan saya itu ada di pinggir jalan, enggak ada semuanya. Habis sudah. Ya. Jadi kehidupan dunia itu seperti itu. Seperti tumbuh-tumbuhan yang tumbuh, kemudian kering, kemudian ditiup angin, habis. Manusia juga begitu. Mula-mula, yang tadi tumbuh-tumbuhan mula-mula di Kalimantan tuh sawit ini tidak ada, adanya hutan. Tapi kemudian hutannya digundulin, kayu-kayunya diambilin semua, nggak tahu dikirim kemana. Dan yang ngirim siapa juga nggak tahu. Ya. Kemudian tinggal hutan yang gundul. Lalu ditanamilah sawit. Gitu katanya. Aku nggak lihat sendiri kok, cuma katanya. Ceritanya. Jadi sekarang kalau kita naik pesawat di area Kalimantan ini, lihat ke bawah, sawit semua itu. Kebun sawit. Dan itu yang jadi andalan manusia saat ini. Ya kalau udah punya sawit tuh tenang, tinggal tunggu hasilnya saja.
Duit itu duit. Padahal nanti tinggal mati juga itu. Tinggal mati nggak akan saudara bisa apa-apakan lagi. Ya. Jadi itu tadi tumbuh-tumbuhan. Manusia juga begitu. Dulu kita tidak ada. Semua yang ada di ruangan ini, di masjid ini dulu nggak ada. Sekarang ada karena Allah yang mengadakan kita. Dan Allah mengadakan kita di muka bumi ini disuruh beribadah. Beribadahnya kepada Allah karena Allah, bukan karena manusia. Jadi kita datang ke masjid ini Pak, Bu, itu tujuannya tuh sholat. Sholat kita lakukan lillah. Guru-guru kita zaman dulu mengajari usolli fardol subahi rakaataini mustaqbilal qiblah. Mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, adaan makmuman lillahi ta'ala, adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tuh, niatnya sampai dilafalkan. Padahal Nabi enggak mengajarin begitu. Nabi disuruh niat setiap kali sholat suruh niat, tapi Nabi tidak mengajari harus mengucapkan kalimat seperti itu tadi, tidak. Itu guru-guru kita yang ngajari. Ya. Jadi kita disuruh oleh Allah beribadah. Kalau tanaman itu sawit, binatang-binatang, hewan-hewan, itu tidak disuruh beribadah oleh Allah. Yang disuruh beribadah itu bangsa manusia dan bangsa jin. Bangsa yang lainnya itu makhluk-makhluk Allah yang lain itu tidak disuruh beribadah oleh Allah, tidak disuruh sholat. Kita yang disuruh beribadah. Dan Allah menyuruh kita beribadah itu karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Jadi kalau kita beribadah karena Allah ikhlas, kita jangan bisa dipengaruhi oleh orang. Keikhlasan itu adalah sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Kalau orang diberi oleh Allah hati yang ikhlas, dia akan bisa berbuat segala sesuatu itu karena Allah. Dia yakin, dia sadar melakukan sesuatu amal perbuatan, dia lakukan ini karena Allah, bukan karena manusia. Kalau karena manusia nanti sampai akan hancur, akan berhenti suatu ketika. Tapi kalau kita karena Allah, mau orang sekitar kita itu baik-baik semuanya kah? Mau orang sekitar kita itu ada yang jahat, yang menjahati kita kah? Kita tidak terpengaruh, tenang saja. Aku beribadah bukan karena kamu kok, karena Allah aku. Jadi kita diomongin orang, disekak orang, disentil orang, dicemooh orang, tenang kita. Orang kita beribadah karena Allah kok. Kalau orang tidak beribadah karena Allah, tidak akan pernah betah mengaji. Tidak akan, saya bilang. Tapi kalau kita beribadah, sholat, mengaji karena Allah, mau dicela orang, mau dipuji orang, jalan terus. Itu karena Allah. Tidak menjadi besar kepala kita karena dipuji, tidak surut kita karena dicela. Itu orang yang ikhlas. Guru saya dulu bolak-balik mencontohkan orang yang ikhlas itu gambarannya seperti buah kelapa. Buah kelapa itu loh, yang banyak di Jaya Kelapa ini tumbuhnya, banyak di Samudra itu. Buah kelapa itu Pak, cara mengambilnya itu enggak ada orang ngambil kelapa itu manjat, ambil satu turun, manjat lagi turun, enggak ada. Apa namanya? Kalau orang Jawa bilang disogrok. Dijuluk. Nah, dijuluk itu. Pakai apa juga enggak tahu kalau di sini. Kalau di Jawa ada alatnya itu. Nah, dijatuhkannya dari bawah. Itu mengambil pohon buah kelapa itu dijatuhkan dari atas ke bluk ke tanah. Itu kalau kepala sampean kira-kira bagaimana itu? Itu kelapa, bukan kepala. Itu buah kelapa itu menjatuhkannya aja dengan lemah lembut, beda dengan pohon mangga. Enggak ada pohon mangga itu dijatuhkan begitu dijatuhkan, hancur rusak semua. Orang manjat, diambil pelan-pelan supaya jangan rusak. Kalau kelapa enggak ada tidak, mengambilnya itu udah kasar banget manusia itu. Nah, blok sudah sampai di tanah, untuk mengupasnya Pak, enggak seperti pohon mangga itu diiris pelan-pelan gitu pakai yang tajam, enggak ada Pak. Dimasukkan diserumbat kata orang Jawa. Dimasukkan ke dalam itu
celuk gitu terus dikupas itu sabutnya. Kan itu kalau kepala orang yang diceluk gitu kayak apa coba? Ini buah kelapa. Udah begitu nanti kelihatan batoknya, apa namanya? Tempurung kelapa ini. Bukan tempurung kepala. Kita juga punya tempurung, Pak, kepala kita ini. Ada tempurungnya ini, keras. Tempurung kepala. Ini tempurung kelapa. Untuk mengambil buahnya ini masih dipukulin lagi tuh kelapa tadi itu. Pukul tak pecah, akhirnya ditadain. Diwadahin kelapanya kelihatan. Nah, ini yang ku cari. Kalau kelapa muda mau dibikin es kelapa muda, udah digitukan baru dicungkilin. Kapok pernah. Dicungkil, Pak, pakai sendok kah, pakai apa kah? Jadi es buah kelapa, es kopior atau apa gitu terus dimakan manusia. Padahal yang dipakai itu kelapa muda. Setelah dibikin jadi es, nggak ada es kelapa muda, nggak ada. Namanya es kopior. Ya, ketika kelapa tadi kalau dia sudah matang, dia kemudian dicungkil, itu manusia belum puas dengan mencungkil dengan mencungkil kelapa tadi, masih diparut, Mak. Diparut gini sampai hancur itu. Sudah diparut belum puas manusia itu, diperas lagi. Keluar air kelapanya. Santannya. Santannya keluar. Dimasaklah dia, dicampur dengan daging kambing, enggak ada sayur kelapa kambing, enggak ada. Dia menjadi gulai. Nah, besok pagi kita makan gulai insyaallah. Ya. Jadi gulai. Enggak ada nama kelapa disebut di situ. Sayur kambing kelapa, enggak ada. Atau kalau kelapanya tadi setelah diparut digoreng, enggak ada ini kelapa goreng, enggak ada. Adanya serundeng. Kalau orang Jawa, kalau orang sini bilangnya apa enggak tahu saya. Sama juga, serundeng. Nah, nanti ketika santannya tadi diolah dengan sayuran akan jadi sayur lodeh. Atau apa lagi namanya. Enggak ada pernah disebut nama kelapa di sana. Tapi kelapa enggak sakit hati itu. Enggak pernah disebut-sebut namanya. Dia yang menyebabkan terwujudnya berbagai macam jenis makanan, tapi namanya tidak pernah disebut, tetapi dia tidak sakit hati. Itulah ikhlas. Ikhlas itu mau diapa-apain, dia jalan terus. Nah, kita belajar begitu, Pak, ngaji karena Allah. Jangan kita berhenti ngaji. Aku nggak mau ngaji lagi di Nurul Hidayah. Kenapa? Habis sebelahku itu ngaji tiap hari ngomongin orang, ngaji nggak mau lagu, aku pergi. Loh, kamu salah. Orang sebelah kamu ngomongin orang, biarin aja. Kalau bisa kamu tegur. Kita lagi ngaji, tunggu dulu, jangan ngobrol, dengerin itu. Yang ngomong itu dengerin. Sampean ingatkan gitu, dapat pahala sampean. Kok malah sampean pergi, ninggalin majelis yang mulia begini. Kalah sampai sama ibu-ibu yang kemarin kita bacakan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini kemarin ibu-ibu mengaji kitab Riyadhus Shalihin ini. Nih, ya, saya sampaikan judul kitabnya ini. Kitabul Adzkar, kitab tentang zikir-zikir. Babnya bab 200 berapa kemarin, Bu? 245 47 itu lah. 247 ya? Ini loh, judul babnya ini. Babu fadli hilaki zikri, bab keutamaan lingkaran zikir. Kumpulan orang yang zikir. Seperti kita sekarang sedang zikir, walaupun yang ngomong aku sendiri. Sampai mendengar, kita sedang berzikir kepada Allah ini, sedang ingat Allah. Kata kita baca firman Allah di sini, ya. Bab keutamaan kumpulan orang-orang yang berzikir, wan nazmi ila mulazamatiha, dan sunnah untuk melaziminya, membiasakannya. Sunnah hukumnya membiasakan berada di kumpulan orang-orang yang ingat kepada Allah. Wan nahyi, dan bab ini berisi tentang larangan an mufaraqatiha, dari memisahinya atau meninggalkan majelis zikir, majelis ilmu, li ghairi udhrin, dengan tanpa alasan. Saya ada alasan kok meninggalkan majelis ini kok. Lah orangnya pada ngobrol sendiri ngapain? Loh. Sampean namanya tidak ikhlas, berbuat sesuatu tidak karena Allah, itu karena nafsu. Awas.
Ikhlas dengan nafsu itu tipis batasnya. Jadi kita beribadah ngaji karena nafsu atau karena ikhlas itu tipis batasnya. Ya. Kalau ikhlas dicemooh orang kita tidak sakit hati, dipuji orang kita tidak besar kepala. Itu. Tapi kalau karena nafsu, beda. Dipuji orang besar kepala kita, dicela orang surut, mogok. Kalau orang sini bilang merajuk gitu. Ya. Jadi dilarang meninggalkan majelis zikir tanpa alasan. Alasan yang diperbolehkan untuk meninggalkan majelis zikir karena safar, karena sakit. Sampai sakit enggak datang enggak apa-apa, diampuni oleh Allah. Sampean safar, meninggalkan majelis pengajian ini enggak apa-apa, Allah maafkan. Sampean meninggalkan berarti kenapa? Karena orang-orang di situ pada ribut, malas aku, ganggu. Ya, berarti bukan karena Allah dan tidak akan pernah betah. Jadi saudara sekalian, majelis zikir begini ini tempat pencucian. Kata Rasulullah SAW, pengajaran-pengajaran dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah SAW ini ibarat apa yang namanya itu pandai besi. Kok pandai besi sih? Tempat pengecoran besi itu apa namanya ya? Ya, pandai besi ya, pandai besi ya. Orang bikin besi, mau bikin apalah, pisau kah, mau bikin parang, pacul, itu kan pakai besi. Nah, besi itu kan harus dibakar dulu. Nah, gitu loh. Jadi majelis-majelis ilmu ini tempat pencucian kita. Kalau kita mau bersih dari dosa, ya terus berada di sini. Nanti Allah akan cuci dosa sampean di sini. Tiap hari itu kedatangan Syam itu akan membersihkan dosa-dosa kita di masa lalu. Nah, nanti gugur itu. Tapi kalau kita keluar dari majelis ini, dari majelis-majelis zikir ini, dimanapun majelis zikir itu berada, yang belum jadi bersih udah pergi, ya udah belum bersih itu. Ya, jadi saudara sekalian, ini kembali kepada ayat sedang kita bicarakan. Sesungguhnya kehidupan dan buatlah wahai Rasul perumpamaan kehidupan dunia yang seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu bercampurlah air dengan air hujan itu tumbuh-tumbuhan bumi, lalu jadilah tumbuh-tumbuhan bumi itu kering, kemudian angin menerbangkannya, selesailah habislah ceritanya. Sama, manusia tadinya tidak ada, ditumbuhkan oleh Allah dari kecil, dari taman kanak-kanak, sekolah, kemudian SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, kuliah S1, kuliah S2, S3, kemudian jadi profesor, tua, mati. 2 guru saya profesor sudah meninggal dunia. Satu Profesor Lukas yang ngajari saya menyuntik. Beliau bilang, Sugeng, kamu belajar ya. Dia orang Nasrani Pak, tapi sama saya baik sekali. Kamu belajar, ini suntik. Udah itu sudah. Ini modal kamu nanti itu. Orang akan cari kamu nanti. Ya, jadi beliau ngajari saya nyuntik di tempat cara. Itu kan nyuntik ada caranya Pak, enggak asal-asalan. Ya, makanya sekarang orang-orang kadang-kadang masuk ke tempat praktek saya itu bawa kamera Pak. Saya lagi nyuntik itu di syuting gitu. Saya bilang jangan. Saya takut kalau nanti disebar, ditiru orang, salah. Itu ada ilmunya, enggak asal nyoblos-nyoblos gini enggak. Enggak boleh. Aku pernah ditegur orang karena merekam rumah sakit kok. Ini rumah sakit kok bagus sekali ya. Dalam hatiku, wah ini perlu dicontoh ini untuk rumah sakit Sampit. Ku video lagi asik ini didatangi petugas. Pak, maaf Pak, enggak boleh ngambil foto di sini. Ya sudah. Artinya dia punya hak kok. Matiin, hapus. Jadi ada maksudnya itu. Ya, demi juga kadang-kadang ada orang datang, saya kadang-kadang saya tegur langsung, jangan di foto, jangan di kamera. Ya. Nanti saya takut disalahgunakan orang. Terus
Atau ditiru orang, tapi cuma lihat dari kamera gini, nggak bisa. Itu pakai sekolah itu. Sekolahku aja 3,5 tahun ya. Jadi saudara sekalian, kembali ke sini tadi ya. Kehidupan dunia itu kayak begitu. Manusia itu tadinya kecil, kemudian tua, punya apa-apa, terus mati, ditinggal semuanya itu miliknya. Sama dengan pohon ya. Dan Allah kemudian menutup firman-Nya dengan menyatakan wa kana Allahu ala kulli syai'im muqtadira, dan Allah adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, lalu pada ayat berikutnya ini juga luar biasa ini ayat ini. Nah, ini loh Pak. Al-malu, harta itu, wal banuna, dan anak-anak itu adalah zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Jadi Allah menyebut pada kita semua, kita diberitahu oleh Allah, hei manusia, ketahuilah, al-mal, harta yang kamu sukai dan kamu banggakan itu, demikian juga al-banun, anak-anak kamu yang kamu banggakan. Karena ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada yang jadi kapolri, ada yang jadi panglima, ya, ada yang jadi orang sugih, orang kaya, ada pengusaha konglomerat, ada yang menjadi orang terkaya se-Indonesia atau sedunia. Itu semuanya, baik harta maupun anak-anak itu hanyalah zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Sedangkan pada ayat sebelumnya, ya, di ayat berapa kemarin tuh? Pada ayat sebelumnya Rasulullah SAW dilarang oleh Allah mementingkan perhiasan dunia. Dilarang Rasulullah SAW itu. Nah, itu di ayat berapa tuh Pak sebelumnya itu? 28 ya? Nah ini 28. Nih Nabi bilang, Allah bilang begini, wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya, dan janganlah engkau Muhammad memalingkan pandangan kedua matamu dari mereka orang-orang miskin, karena turidu, engkau menginginkan zinatal hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Tidak boleh. Tidak boleh kita menginginkan perhiasan kehidupan dunia karena kepingin duit banyak, karena kepingin jabatan enak, terus mengabaikan orang miskin. Tidak boleh itu. Orang miskin itu yang harus kita pikirkan. Allah yang menyuruh kita memperhatikan orang-orang miskin. Nabi Muhammad SAW sampai ditegur langsung oleh Allah. Jangan mau Muhammad, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan janganlah engkau mentaati orang yang kami telah melalaikan hatinya dari mengingat kami. Itu Uyainah kemana namanya ya? Uyainah orang musyrik Mekah pada waktu itu sebelum dia masuk Islam. Jangan kamu turuti kemauan Uyainah itu Muhammad. Dia itu orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Orang itu jangan kamu turuti, jangan kamu taati. Ya, jangan kamu taati orang yang sudah kami lalaikan hati dari mengingat kami. Jangan Uyainah minta ngajinya khusus saja, orang-orang kaya saja. Nanti ada ngaji khusus orang-orang miskin sendiri. Jangan begitu. Nabi kita ditegur nih. Kembali ke ayat 44 tadi ini, ya, 44, 45 tadi ini. 46, mana? Ini 46. Ya. Jadi kata Allah, harta dan anak-anak itu hanyalah perhiasan kehidupan dunia. Jadi yang namanya perhiasan kehidupan dunia itu ya seperti kalau kita beli mobil, terus kita tambah aksesori atau ditambah atribut. Kalau Gus Bahak bilangnya atribut. Tadi malam saya ngaji, dengarkan Gus Bahak ngajar, nyampaikan ilmunya. Oh, betul bagus. Apa yang disampaikan Gus Bahak itu aku sudah tahu.
cuma caranya menyampaikan dia beda dengan guru saya caranya menyampaikannya. Jadi dia cerita tentang hakikat hidup. Wah, tertarik ini masuk ilmu filsafat ini, masuk ilmu tasawuf ini. Jadi kata Gus Baha ya begitu. Manusia itu kadang-kadang yang dipentingkan itu atributnya. Ada orang mengundang saya pakai baju seenak saya saja. Atau ada orang mengundang orangnya yang diundang ini pakai baju sembarangan, enggak berhias, enggak berdandan, pakai baju lusuh, ya datang ke pesta, enggak digubris sama yang mengundang tadi. Pulang lagi dia ke rumah, ganti pakai jas, pakai pakaian mewah, pakai mobil mewah, datang ke situ, langsung disambut, silakan datang, yang pakai mobil mewah, silakan datang. Nah, begitu dia sampai di situ, kamu tidak tahu ya, yang tadi datang itu aku itu. Aku pakai pakaian sengaja gini, kamu diemin aja, aku nggak disambut, nggak disuruh duduk, nggak dikasih makanan, dibiarin aja. Begitu datang aku pakai mobil mewah, pakai jas, baru disambut dengan luar biasa. Terus langsung aja aku ambil, kata Gus Baha, aku ambil itu minuman, ku masukkan ke dalam jas. Ambil makanan, ku masukkan dalam kantong jas. Ambil makanan lagi gulai, ku masukkan dalam mobil, taruh di dalam mobil, lemparkan situ. Orang bilang, "Duh, kenapa begitu?" Lah kamu mengundang yang kamu undang tuh orang apa jas? Kamu mengundang jas kan? Ya udah, aku kasihkan jas aja tuh makananmu. Gitu, Pak. Orang kan yang manusia tuh yang penting kan orangnya, hatinya terutama. Allah menilai manusia bukan dari fisiknya, bukan dari kekayaannya, kedudukannya, jabatannya, bukan dari hatinya. Hati kita yang dinilai oleh Allah. Ikhlas enggak kita ini berbuat? Tuh. Nah, manusia juga begitu, manusia yang penting itu kolbunya. Itu kalau manusia itu kolbunya baik, jasadnya seluruhnya itu pasti baik. Tapi kalau kolbunya dasarnya tidak baik, maka jasadnya semuanya akan tidak baik juga. Ya, jadi kata Allah, harta benda dunia dan anak-anak itu hanyalah perhiasan kehidupan dunia. Jadi kalau orang pakai baju yang mewah, pakai baju atau pakai apa, itu semuanya perhiasan saja. Yang penting itu orangnya kan. Ketika kamu mengundang orang itu yang orangnya itu ya hadir itu sudah cukup. Mau dia pakai pakaian mewah, pakaian biasa, kamu sambut dia. Kamu mengundang, dia sudah mau datang. Ya, jangan dipandang dari perhiasannya. Yang namanya perhiasan itu menipu, Pak. Coba itu perempuan-perempuan itu enggak terima dia diberi oleh Allah pipi, terus diperindah katanya, masuk ke salon, diucek-ucek mulutnya biar halus gitu, apa diapain gitu. Itu palsu itu. Aslinya enggak begitu. Glowing ya. Biar glowing katanya. Orang glowingnya itu menipu kok. Aslinya itu begitu maskernya dibuka, aslinya kelihatan. Oh, kamu wajahmu begitu toh. Nah, jadi ini zinatul hayati dunia, ini perhiasan kehidupan dunia. Lalu Allah bilang wal baqiyatus sholihat, dan peninggalan-peninggalan yang baik-baik, dan segala sesuatu yang kekal, yang baik-baik, peninggalan yang baik-baik itu khairun adalah lebih baik inda rabbika, di hadapan Rabbmu, di hadapan pemeliharamu atau Tuhanmu, lebih baik sawaban balasannya, wa khairun amala, dan lebih baik sebagai yang diharapkan, sebagai angan-angan. Sesuatu angan-angan yang baik adalah angan-angan untuk bisa melakukan al-baqiyatus sholihat, bukan untuk mendapatkan zinatul hayatid dunya. Jadi perhiasan kehidupan dunia ini di hadapan Allah itu enggak ada artinya. Yang Allah
inginkan dari kita itu al-baqiyatus sholihat. Apa itu al-baqiyatus sholihat? Tafsirnya macam-macam. Ada yang mengatakan al-baqiyatus sholihat itu sholat 5 waktu, itu al-baqiyatus sholihat. Ada yang mengatakan al-baqiyatus sholihat menurut banyak hadis itu ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. 5 kalimat tuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu ya. Wala haula wala quwata illa billah. Ucapan itu berulang-ulang. Itu al-baqiyatus sholihat. Itu ucapan itu tuh lebih baik balasannya di hadapan Allah daripada kamu memiliki perhiasan kehidupan dunia yang hanya untuk pameran aja. Untuk kamu pamer-pamerkan. Makanya ada orang melihat yang Allah karuniakan kepada saya mobil, Allah mengkaruniakan kepada saya mobil itu. Nah, baru sekali ini saya menggunakan hasil kerja saya untuk kepentingan diri saya sendiri lebih banyak daripada biasanya. Ya ini karena keterpaksaan. Daripada aku ngojek tiap hari, terpaksa itu. Padahal selama ini aku cari uang itu Pak, sebagian besar itu bukan untuk saya itu. Lari kemana-mana sudah. Aku semakin bisa lari kemana semakin senang. Tapi kadang-kadang sayangnya aku nggak bisa mengairi yang ada di sini semuanya nggak bisa. Nggak cukup. Kecuali kamu sampai aku kasih setiap hari 1.000 bisa aku. Nah, siapa yang mau orang segini kasih 1.000 rupiah ngapain? Ya kan? 1.000 aja bisa aku tiap hari. Pak ini ya 1.000 Pak, simpan. Bisa aku tiap hari gitu. Tapi untuk apa 1.000 rupiah itu? Sekarang tukang parkir dia minta 2.000 kok. Ada yang minta 3.000. Nah, jadi ya baru kali ini saya. Oh iya ya, baru sekali ini saya menikmati hasil keringatku untuk diriku sendiri. Masya Allah. Selama ini kalau pulang ke Solo bawa hasil itu habis di anak cucu sana atau habis untuk keperluan di Solo sana. Kadang-kadang ada saudara, ada kakak, ada keponakan, ada macam-macam lah. Ya ini bukan untuk pamer, hanya untuk apa namanya ya pokoknya untuk memberitahu saja. Ya, makanya orang tuh nggak percaya. Pak Sugeng nggak punya duit, nggak percaya mereka. Ya nggak percaya, silakan aku periksa tuh rekeningku di bank sana. Periksa sana, tukang pajak itu nggak percaya. Masa dokter spesialis hartanya nggak punya apa-apa, nggak percaya. Periksa sana, KPK suruh periksa sana. Apa otoritas jasa keuangan suruh OJK tuh suruh periksa sana. Kemana aliran dana uang saya itu? Nah, bisa diperiksa itu. Nah, saudara, ini ayat ini memberi penjelasan kepada kita. Marilah kita menjadi manusia yang berusaha dalam hidup ini supaya mementingkan sesuatu yang penting dan meremehkan sesuatu yang tidak perlu dipentingkan. Yang remeh ya kita remehkan. Ya, yang penting harus kita pentingkan. Dan yang penting dalam hidup ini adalah beribadah kepada Allah. Wujudnya sholat 5 waktu dilanjutkan dengan acara pengajian. Saudara boleh berhenti mengaji kalau sudah khatam. Kalau sudah tamat 30 juz dan sudah bisa mengajar. Nah, tamat juga belum, mengajar enggak bisa. Nah, suruh jadi imam, maaf, salah. Nah, wis bubar. Nah, makanya kita jangan berhenti ya. Hidup kita belum selesai, perintah-perintah Allah masih banyak yang belum kita laksanakan. Sebaliknya larangan Allah masih banyak yang kita langgar. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita semuanya. Memberi kepada kita semua istiqomah dan keikhlasan dalam setiap amalan kita. Dan semoga Allah memberi pada kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil
العالمين